Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia dari Allah yang dengannya kita mampu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan taufik dan karunia-Nya kita masih dalam kondisi beriman kepadanya, menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah semua hal tadi mampu untuk kita lakukan, mampu untuk kita kerjakan kecuali setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pertolongan Allah adalah Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan dalam diri kita dengan memudahkan kita untuk belajar akidah yang benar, terutama tentang tauhid asma wa sifat. Dan masih di kitab yang sama, yaitu kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk di pembahasan lam yathbut fi sardil asma'il husna hadisun wa bayanu makna ihsa'iha. Tidaklah sahih hadis yang menyebutkan secara keseluruhan al-asma'ul husna. Sebuah riwayat disebutkan ada 99 nama yang nanti akan bersinggungan dengan hadis yang sering kita ulang-ulang. Menyebutkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Maka secara riwayat hadis tersebut tidaklah sahih. Disebutkan di sini taqaddama bayanu anna asma Allahi husna ghairu mahsuran fi adadin muayyan. Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa nama Allah Azza wa Jalla tidak terbatas pada bilangan tertentu. Dan sungguhnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menjaga nama-nama tadi maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini yadullu ala idhami sya'ni wa kibari thawabi man ahsa hadzal adad min asma'illahi azza wa jalla. Maka hadis ini tidak menunjukkan, atau ringkasnya dari pembahasan sebelumnya, hadis ini tidak menunjukkan tentang pembatasan akan nama-nama Allah azza wa jalla tadi. Tidak membatasi bahwa nama Allah hanya 99 nama. Maka tapi hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan orang-orang yang menjaga, menghafalkan, mengamalkan 99 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita saat ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, itu ada pada dua permasalahan atau dua topik. Topik yang pertama, penjelasan bahwasanya annahu lam yathbut 'anin nabi fi sardil asma'il husna syai'un. Tidak ada dalil yang valid yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan rincian dari 99 nama tadi. Dan ini memudahkan kita. Jadi ada sebagian besar ibadah yang Allah Azza wa Jalla tidak jelaskan rinciannya. Ini dalam rangka ada lutfillah, yaitu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan misalnya kalau Allah Azza wa Jalla merinci atau syariat ini merinci hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah berupa ini dan itu. Bayangkan, maka orang-orang akan merasa susah. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu mengusahakan jenis amalan yang sama atau jenis dari turunan amalan yang sama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla memberikan perintah atau memberikan larangan secara umum. Dan mudahnya kita, amalan kita di dunia ini sifatnya adalah ibahah pada umumnya. Yaitu mubah, boleh dilakukan pada umumnya. Akan tapi ketika datang, sebenarnya disebutkan dalam sebuah kaidah,
bahwasanya perkara dalam urusan dunia, maka asalnya adalah ibahah, adalah boleh, sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut diharamkan. Maka dalam sebagian syariat tidak dirinci itu. Nah, rinciannya harus demikian demikian enggak. Nah, yang dirinci dalam syariat sedikit sekali. Dan ini memudahkan bagi seorang hamba untuk mengamalkan hal tersebut. Dan ketika Allah mengatakan, Rasul mengatakan, sungguhnya barang siapa yang menjaga 99 nama tadi, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dirinci. Dan juga nama Allah lebih dari 99. Jumlahnya tak terbatas dan kita tidak tahu berapa jumlah bilangannya. Akan tapi Allah mengumumkan secara umum yang menyatakan siapa yang menjaga 99 nama tadi, maka dia pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada riwayat yang menjelaskan tentang bahwasanya ada 99 nama yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka disebutkan secara umum tidak ada dalil yang pasti, dalil yang valid yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan waqad ruwiya hadzal hadis atau wa kullu ma warada fi dzalika fa huwa dhaifun la yuhtajju bihi. Maka semuanya adalah dhaif, lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang apa? Tentang hujjiyatu al-hadis dhaif, yaitu status hujjah hadis dhaif. Apakah hadis dhaif bisa diamalkan atau tidak? Atau dijadikan hujjah atau tidak? Maka para ulama berbeda, kalau kurang lebih menjadi 3 pendapat. Di antara yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Mau dalam masalah hukum, mau dalam masalah akidah dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, dibolehkan dalam masalah fadhail amal. Dalam masalah fadhail amal. Nah, yaitu apa? Yaitu motivasi dalam beramal. Nah, kadang ada sebagian hadis dhaif yang diperbolehkan diamalkan, tapi dengan catatan dilindungi amalnya dengan dalil yang valid. Yang ketiga, yang membolehkan secara mutlak, mau dalam masalah hukum, dalam masalah akidah dan lain sebagainya. Baik. Ala kulli hal, dalam masalah ini maka ini masuk dalam kategori hadis yang apa? Hadis yang tidak boleh diamalkan menjadikan hujjah. Karena ada sawab di sana dan tidak ada pelindung dari dalil yang valid tentang masalah hal tersebut. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh beliau kama bayyana dzalika a'immatu hadza sya'ni wa ahlul ma'rifati bi hadisi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang memiliki kompetensi dalam masalah ini, yaitu hadis-hadis tentang masalah tersebut adalah hadis yang lemah. Wa qad ruwiya hadzal haditsu bi sardil asma'i min salasi riwayat wa jami'uha la yathbut. Maka hadis yang menjelaskan tentang 99 nama tadi, rincian 99 nama tadi, maka dibagi menjadi 3 jalur atau 3 jalur, dan semuanya tidak ada yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Riwayat yang pertama diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Husain bin Ayyub bin Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau disebutkan 99 nama. Jadi Abu Hurairah menyebutkan 99 nama. Lalu kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdul Malik bin Muhammad As-Sa'ani. Ya, beliau mengatakan dari Abdul Munzir Zuhair bin Muhammad At-Tamimi, dari Musa bin Uqbah, dari Abdurrahman bin Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Jadi ini kalau kita boleh katakan, maka madarul isnad atau pusat sanadnya, pusat peredaran hadisnya ada di Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan tidak mungkin kita menyalahkan Abu Hurairah, tidak mungkin, karena semua sahabat, para ulama sepakat, sahabat itu udul semuanya, tidak boleh disalahkan dalam hal hafalan, dalam hal dalam hal kekuatan hafalan, atau dalam hal ada tidaknya kompetensi dalam masalah agama, ketakwaan untuk menyampaikan hadis, maka tidak boleh dipertanyakan. Karena kalau misalnya mempertanyakan udulnya para sahabat, maka apa? Maka akan terjadi banyak sekali kelompangan atau banyak sekali gap nantinya yang tidak bisa diselesaikan. Alias banyak sekali syariat Islam yang akan dicederai dengan hal tersebut. Makanya para orientalis ketika mereka hendak menyerang Islam, menyerang hadis, mereka tidak bisa mengatakan hadis ini tidak boleh diamalkan, atau hadis ini kok bisa umat Islam untuk mengikuti hadis. Tidak bisa mereka mengatakan demikian. Karena kalau mereka mengatakan demikian, maka semua umat Islam akan marah. Sepakat semuanya, hadis ini dari Nabi, tidak boleh dicederai kehormatannya. Tapi mereka pelan-pelan menggunakan jalur atau menggunakan metode, yaitu nyalahkan perawinya. Dan perawi yang paling mereka incar adalah perawi dari kalangan sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena banyak sekali hadis yang melalui jalur beliau. Dan kita tahu beliau termasuk di antara apa? Di antara 10 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Taib. Riwayat yang kedua, riwayat yang ketiga dari Al-Walid bin Muslim.
Ya, ini juga Al-Walid bin Muslim, terus kemudian dari Syuaib bin Abu Hamzah, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka semua atau tiga jalur ini adalah jalur yang tidak valid atau tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita lihat bagaimana komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Betul di halaman barusan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan di akhir paragraf, dia mengatakan waqad ittafaqa ahlul ma'rifah bil hadisi ala anna hataini ar-riwayataini riwayat Tirmidzi min tariqil Walid, berarti riwayat yang ketiga, wa riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Majah dari Tariq Abdul Malik, maka tidaklah sahih dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi keduanya berasal dari ucapan para salaf. Karena sebagian dulu karena nggak ada metode verifikasi yang jelas, maka kadang sebagian orang salah mencatat. Jadi salafnya mengutarakan atau menyampaikan hadis dalam satu majelis, lalu kemudian dikomentari, lalu kemudian mereka apa? Mereka mencatat itu sebagai sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan setelahnya, dalam masalahnya, Ibnu Taimiyah mengatakan wa inna malikullim minhuma min kalami ba'di salaf. Bagaimana kita tuturkan barusan. Fal walidu dzakaraha an ba'di syuyukhihi asy-syamiyyin kama jaa mufassiran fi ba'di turuqi hadithihi. Maka Al-Walid menyebutkan riwayat tadi dari sebagian gurunya dari kalangan Syam, yaitu sebagai penjelas dari jalur-jalur riwayat yang ada. Walihada ikhtalafat a'yanuha anhu. Faruya anhu fi ihda riwayat min al-asma' badala ma yadhkuru fi riwayat al-ukhra. Dan itu pun terjadi berbagai perbedaan versi. Dari satu riwayat saja, dari riwayat Al-Walid tadi, maka terjadi perbedaan versi. Riwayat versi ini menyebutkan nama yang ini, versi yang lain menyebutkan nama yang lainnya dan lain sebagainya. Wa hadza mimma yubayyinu laka annaha minal wusul al-mudraj fil al-mausul al-mudraj fil hadis yani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuq wa laysat min kalamihi. Ini bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah mudraj. Mudraj itu berarti ada perkataan rawi yang dimasukkan ke dalam teks hadis, entah secara matan atau secara sanad. Berikutnya walihada jama'aha qaumun akharun ala ghairi hadzal jam'i wastakhrajuha minal Qur'an minha Sufyan bin Uyainah wal Imam Ahmad wa ghairihim. Maka sebagian salaf kita, maka mereka berusaha mengumpulkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang 99. Karena tidak mungkin disebutkan 99 ini kecuali ada riwayatnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama seperti Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala, mereka berusaha mengumpulkan dalil-dalil tentang asma wa sifat dari apa? Dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu masalah yang pertama. Yang kita tahu bahwa rincian 99 tadi adalah apa? Adalah tidak sahih. Taib. Masalah yang ketiga atau masalah apa nih? Masalah yang kedua, bayanu ma'nal ihsa al-warid fil hadis al-murattab ala tahqiqihi dukhul al-jannah. Nah, ini penjelasan tentang makna ihsa, mana menjaga. Apakah sekedar hafal semata, sekedar dijadikan wirid semata, apakah sekedar dibaca di masjid-masjid sebelum sholat semata, ataukah sebelum berbuka puasa saja? Apakah demikian? Maka kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Wala raiba anna hadza fadlun 'azimun yuharriku fi nafsi al-judda fi naili hadzal matlab al-'azim. Maka tidak dipungkiri ini bisa memunculkan motivasi bagi hati-hati kita untuk bersemangat meraih fadilah yang besar ini. Nah, bayangkan menjaga asma Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya sekedar menghafal saja lalu kemudian masuk surga, maka kita semangat untuk melakukannya. Akan tapi apakah benar makna yang ini menjaga atau menghafal saja? Wasa'yu fi takmilihi wal hirsus syadid ala tahqiqi. Berusaha mengamalkan konsekuensinya dan lain sebagainya. Walaqad dhanna ba'dun nas khata'an anna al-murad bi ihsa'i asma'illah al-muraghab fihi fi hadzal hadis wa iddu al-fadi tis'atin wa tis'ina isman min asma'illah wastidhariha fil qalbi wa talaffuz biha fi awqatin muayyanah makhsusah. وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباح ومسائه ذكره لله في صباح ومسائه دون فقط دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة أو تدبر لمدلولاتها أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. Dan ada sebagian kesalahpahaman dari sebagian orang yang mana mereka menyangka makna isya ini sekedar apa? Sekedar menjaga, menghafalkan saja. Nanti dibaca sewaktu-waktu, di waktu pagi, petang, diucapkan dan lain sebagainya. Apakah yang demikian yang mendapatkan fadilah atau keutamaan surga Allah Subhanahu wa taala?
Maka kalau misalnya tidak diiringi dengan apa? Dengan amal terhadap konsekuensi dari nama-nama tadi, maka tidak disebut dengan ihsa yang dimaksud dalam hadis hadis di atas. Dan para ulama sudah mengingatkan kata beliau, annahu laisal muradu bi ihsa'i asma'illahi idda hurufiha faqat. Bukan sekedar menghafal hurufnya saja. Ini kita mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumul ladzi dan seterusnya. Apakah demikian saja? Enggak. Maka harus apa? Harus bila fiqhin laha wa amalin bima taqtadi. Kalau misalnya tidak diiringi dengan fikih, memahami, mentadabburi, menghayati maknanya, lalu kemudian mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tadi, maka tidak disebut sebagai ihsa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka wal muradu biha fahman sahihan saliman sumal amalu bima taqtadi. Maka yang dimaksud adalah memahami dengan pemahaman yang benar, bukan memahami dengan pemahaman sendiri. Bukan memahami dengan pemahaman kita yang cupet dari ilmu, yang tidak punya ilmu. Maka butuh pemahaman yang benar, ya sebagaimana penjelasan para ulama. Lalu kemudian wal amalu bima taqtadi, yaitu mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan maknanya. Kalau Allah mengatakan al-alim, apa konsekuensi dari mana al-alim? Al-latif, apa makna konsekuensi dari al-latif dan seterusnya. Maka kita menghayati maknanya, lalu kemudian mengetahui tentang dalil-dalilnya, lalu kemudian beramal dari konsekuensi nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi. Qala Abu Umar apa ini bacanya? Taib. Abu Umar rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya an min tamamil ma'rifah bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqqu biha ad-da'i wal hafidhu ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al ma'rifatu bil asma'i was sifat wa ma tatadammanu minal fawaid. Maka dikatakan oleh salah seorang ulama ini, maka beliau mengatakan yang dimaksud ihsa, menjaga nama-nama Allah Azza wa Jalla dalam hadis tadi adalah apa? Adalah al-ma'rifatu al-ma'rifatu bil asma'i was sifat, yaitu faham tentang nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam Al-Qur'an. Semua nama disebutkan dalam Al-Qur'an, semua nama disebutkan dalam hadis. Mereka tahu dalilnya. Oh, ini ada sumbernya. Oh, ini ada rujukannya. Oh, ini dalilnya ini. Ini dalilnya itu. Ini tahu. Wa ma yatadammanu minal fawaid, dan tahu faidah yang terkandung di dalamnya. Apa faidah dari makna ar-razik? Apa faidah dari makna al-muqtadir, al-qadir, al-qadir dan lain sebagainya. Wa tadullu alaihi minal haqa'iq. Wa man lam ya'lam dzalika lam yakun aliman li ma'anil asma. Orang yang tidak tahu maknanya, bahkan tidak tahu ini maknanya apa nih? Kalimat ini tentang apa? Maka yang demikian tidak disebut faham tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La mustafidan bi dzikriha ma tadullu alaihi minal ma'ani. Dan dia tidak mendapatkan faidah dari sekedar menyebut-nyebut saja. Maka orang menyebut tadi, mengucapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi, tidaklah mendapatkan faidah kecuali dia faham tentang nama-nama tadi. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan fanabbah rahimahullah illa anna tamamal ma'rifah bil asma'il husna allati yanalu biha da'i lillahi biha hadha thawabul 'azima al-warida fil hadis innama yakunu bil ma'rifati bil asma'i was sifati wa bima tatadammanuhu min fawaida wa tadullu alaihi min haqa'iqa. Maka Syekh rahimahullah taala mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan fadilah atau ganjaran yang luar biasa sebagaimana dimaksudkan dalam hadis tadi, maka perlu yang pertama adalah memahami makna dari nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tadi, bukan sekedar hafal saja, tapi paham maknanya. Karena ada sebagian riwayat, kita harus tahu ya, kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, ada sebagian hadis atau sebagian dalil yang seorang muslim tadi hendaknya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Dengan cara tidak memberatkan. Contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan man qama ramadhana atau man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka sebab para ulama berbeda pendapat. Apakah maksud dari makna qama ini adalah apa? Adalah seorang harus semalam suntuk, dia sholat malam misalnya supaya dapat fadilah Lailatul Qadar, ataukah cukup sebagian malam saja? Maka Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengembalikan makna tadi dengan karena syariat tidak menjelaskan, maka beliau mengatakan disebut qoma, disebut qiyam malam Lailatul Qadar adalah ketika seorang mengisi sebagian malamnya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu semalam suntuk. Kalau misalnya orang semalam suntuk melek misalnya, apakah dia mendapati Lailatul Qadar? Maka insya Allah mendapat Lailatul Qadar. Tapi apakah orang yang di awal malam dia membaca Al-Quran, terus kemudian tidur,
di tengah malam dia bangun mengerjakan sholat, tidur lagi, di sepertiga malam terakhir dia bangun kembali mengerjakan sholat, tidur lagi bentar, lalu kemudian bangun lagi mengerjakan sholat sahur dan lain sebagainya. Apakah tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Maka mereka termasuk di antara orang yang berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka di ayat ini, di hadis ini, ketika Rasul mengatakan man ahsaha dakhala jannah, siapa yang menjaganya akan masuk surga, maka yang dimaksudkan bukan sekedar menghafal, tapi bukan sekedar menghafal, tapi juga harus paham maknanya dan beramal terhadap konsekuensi dari makna makna tadi. Waqad dzakara al-alama Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitab Bada'iul Fawaid. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Bada'iul Fawaid, anna li ihsa'i asma'illahi husna salasu maratib. Sungguhnya dalam menjaga nama-nama Allah Azza wa Jalla itu ada 3 tingkatan. Dan kita akan lihat kita ini sebenarnya berada di tingkatan yang mana? Di tangga pertama kah? Atau tangga kedua atau tangga ketiga? Tangga pertama kata beliau, ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Sekedar menghafal menghafal namanya, menghafal lafadznya, lalu kemudian jumlahnya saja. Saya sudah hafal berapa? 99 nama. Semua nama Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam Sunnah, saya sudah hafal semuanya. Ini bagian yang pertama, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Dia mampu memahami makna yang terkandung dalam nama-nama tadi. Saya tahu maknanya Al-Qadir, saya tahu maknanya Al-Qadir, saya tahu maknanya Al-Muqtadir, dan seterusnya. Yang ketiga, doa Allah biha, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail masalah. Ini mencakup doa ibadah maupun doa masalah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Maka dimaksud dengan berdoa dengannya berdoa baik doa masalah maupun doa ibadah. Doa ibadah itu doa seorang beribadah namanya doa. Sementara doa masalah itu orang meminta kepada Allah Azza wa Jalla namanya doa masalah. Fabitahqiqi hadhil maratib ats-tsalatsa al-'azimah yatahaqqaqu lil 'abdi al-ihsa'u li hadzal qadri min asma'illahil husna. Maka dengan menerapkan 3 tingkatan ini, yang pertama hafal lafadznya, kemudian yang kedua memahami makna dan juga konsekuensi dari makna tadi. Lalu kemudian yang ketiga mengamalkan baik dalam doa masalah maupun doa ibadah, maka yang demikian seorang mendapatkan fadilah atau keutamaan yang agung disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Walihada al-gharadu afra afra afan. Walihada al-gharad afrada adadun min ahli ilmi musannafatin khasatan fi iddi tis'atin wa tis'ina isman min asma'il husna ma'a dzikri dalailiha wa barahiniha wa tawdihi ma'aniha wa dalalatiha. Maka dengan tujuan ini, karena untuk mencapai 3 tahapan, 3 tingkatan ini, maka banyak di antara para ulama yang mereka berusaha untuk menerapkan, untuk merinci siapa 99 nama yang mana saja. Didasarkan atas dalil, dicari dari Al-Quran, dicari dari Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Lalu kemudian menjelaskan maknanya, konsekuensinya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya manusia hamba Allah Azza wa Jalla itu mudah untuk mengamalkan nama dan juga makna nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi. Wa tabayyana atau wa tubayyinu mujibatiha wa muqtadayatiha. Terus kemudian menjelaskan tentang konsekuensi atau konsekuensinya, wa ibrazi athariha, terus menampakkan asarnya, wa samratil amali biha wa ma'rifatiha, buah dari amal dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi, ila ghairi dzalika min al-fawaid al-'azimah al-muta'alliqah bi hadzal ilmi asy-syar'i alladhi huwa ajalul ulum wa arfa'uha sya'nan. Dan semua hal yang berkaitan, maka para ulama berusaha menjelaskan, tentu didasari dengan dalil. Maka untuk apa kita menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang pasti yang menyebutkan 99 nama tadi? Artinya apa? Artinya dibuka ruang yang lebar oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan 99 nama tadi berdasarkan ijtihad dari para ulama dengan didasarkan istiqra atau pendalaman atau penelitian terhadap dalil-dalil yang ada. Taib. Insya Allah demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik dari yang sedikit dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk beramal dari apa yang kita ketahui dan jangan sampai berhenti diri kita. Fal yuballighis syahidu minkumul ghaib. Maka hendaknya antuna yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Insya Allah Taala di pertemuan depan ini kurang lebih di kaidah-kaidahnya kita tinggal dua kaidah lagi. Berikutnya akan masuk ke pembahasan makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah di pertemuan depan kita membahas tentang kesalahan dan kesesatan dalam pembahasan Al-Asmaul Husna. Baik. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, ada pertanyaan? Baik. Apakah boleh nama dan sifat Allah diterjemahkan dalam bahasa non-Arab? Seperti kata Allah diganti God. Dan apa boleh bersumpah dengan nama-nama Allah yang telah terjemahkan tersebut? Baik. Dalam beberapa kesempatan diperbolehkan dalam rangka menjelaskan maknanya saja. Diperbolehkan dalam rangka menjelaskan maknanya saja. Dan tidak boleh kita katakan misalnya, ini nama Allah Azza wa Jalla. Yang Maha Pengasih ini nama Allah Azza wa Jalla. Bukan. Tapi yang Maha Pengasih adalah makna dari nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi untuk sekedar menyampaikan makna saja tidak ada masalah. Karena dalam permasalahan ini, yaitu menerjemahkan atau mentransliterasikan ke bahasa non-Arab, maka terjadi banyak sekali gap. Banyak sekali gap. Entah dari sisi makna, entah dari sisi makna ataupun dari sisi yang lainnya, dari sisi yang lainnya, seperti yang paling fatal, kami mendapatkan faedah dari dosen kami, yaitu yang paling fatal di Malaysia itu ada sempat obrolan atau diskusi yang panjang tentang pesamarataan. Jadi dibolehkan bagi agama lain untuk menerjemahkan kalimat apa namanya lafadz Allah, kalau nggak salah lafadz Allah dalam Kristen, maka boleh terjemahkan dengan Allah juga, sama dituliskan dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Makanya termasuk pencederaan. Jadi hindarkan untuk memaknai atau menyebutkan nama Allah dalam terjemahan God, Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau sekedar menyebutkan Tuhan sebagai makna dari Rob, tidak ada masalah. Tapi kalau memutlakkan bahasa makna Allah ini adalah Tuhan, ilah, maka ini afan Tuhan, maka yang demikian apa? Yang demikian bermasalah karena bisa menyamaratakan dengan sebutan agama lain, dan ini apa namanya? Efeknya jangka panjang sekali. Efeknya jangka panjang sekali. Demikian Allah taala. Baik, ada lagi? Dan jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mengamalkan beribadah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang kita ketahui. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang bertauhid, berakidah benar, hingga akhir hayat kita. Dan kita ingat sabda Nabi SAW, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.